Bisa di-share ininya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti... Ada yang belum di-mute suaranya Tante Esther ya? Linda, Oma Linda. Oh, Linda. Dah? Masuk? Masih masuk, Oma. Oke, sudah. Baik, 1 Yohanes. Firman Tuhan dalam slide pertama. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 berkata demikian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan pujian ini untuk mengawali perjumpaan kita, bahkan ibadah kita. Kita naikkan pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kemurahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini ya Tuhan, melalui media online ini Bapa, melalui Zoom, kami boleh bertemu bersama, di mana kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, serta menyatukan hati untuk menaikkan syafaat kami malam hari ini. Untuk itu Tuhan, biarlah semua yang boleh kami alami bersama dari rumah kami masing-masing, persekutuan yang terjadi melalui secara virtual ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, biarlah ada dalam penyertaan Tuhan. Semua alat yang kami pakai untuk komunikasi kami, bahkan jaringan yang ada sekalipun, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca bersama-sama di layar kita. Mazmur 108 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama sebagai bagian dari ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk menaikkan pujian penyembahan malam hari ini. Kita mulai Mazmur 108 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kembali kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, hatiku siap ya Allah.
Dalam hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi, hatiku siap ya Allah. Hatiku siap, dalam hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Silakan Bu Esther untuk doa penyembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kalau kami boleh ada Tuhan di sore hari, di malam hari ini Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat anugerah penyertaan-Mu kepada kami. Dan Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami manusia. Di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk berkorban dan menghapus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kami. Engkau telah memimpin kami dari sejak kami lahir. Dan di dalam perjalanan hidup kami, Engkau terus menyertai dan memimpin kami, Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh merasakan berkat anugerah pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati, Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, keluarga kami, semua orang-orang di sekeliling kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh menikmati, Tuhan. Itu semua karena berkat anugerah kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga percaya, Tuhan, untuk ke depan masa depan kami. Di hari-hari esok pun, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu, kami tetap memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Karena kami percaya Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang mengetahui segala kekurangan dan kelebihan kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa yang mengatur langkah-langkah kehidupan kami. Engkau Allah Maha Kuasa yang mengetahui keadaan kami dimanapun juga kami berada. Engkau tahu isi hati kami, Tuhan. Di saat kami sedang susah ataupun di saat kami sedang senang, Engkau tahu, Tuhan. Dan Engkau lah yang memimpin kehidupan kami terus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, Tuhan, karena kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, Allah tempat kami berpengharapan kepadamu senantiasa, Tuhan.
Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau-lah kami boleh menikmati keselamatan yang daripadamu. Karena hanya di dalam Engkau-lah Tuhan, Engkau menyertai dan melindungi kami Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau atas segala kekuasaan-Mu. Terpujilah Engkau atas segala kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan di seluruh dunia ini. Karena dunia ini adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bu Esther yang telah memimpin kita di dalam doa penyembahan. Dan sebelum kita masuk di dalam pengakuan dosa, menyanyikan nyanyian pengakuan dosa firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat yang kedua mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Firman Tuhan mau katakan tidak ada satupun di antara kita yang kebal terhadap dosa. Untuk itu malam hari ini, mari kita datang mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan nanti kita akan dipimpin oleh Ibu Ican menyampaikan doa pengakuan dosa. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian ini. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Dia yang Maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi datang pada Tuhan dan kita mengaku setiap dosa kesalahan kita yang kita buat di hadapan Tuhan. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Dia yang Maha tahu
hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Silakan Bu Ican. Bu Ica, buka suara dulu ya, Bu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu, Bapa yang baik. Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, pada malam hari ini kami datang di hadirat-Mu untuk mohon pengampunan-Mu, ya Bapa. Di mana banyak hal Tuhan yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja. Perkataan kami, tingkah laku kami dalam kehidupan kami Bapa, banyak mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa. Bapa, kami juga sering Tuhan berbuat salah. Yang mana Tuhan, kami merasa kami pintar Tuhan. Ampuni kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga sering melalaikan akan tanggung jawab kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, tanggung jawab kami secara bergereja juga Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih ya Bapa. Oleh karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu untuk semua dosa dan kesalahan kami Bapa. Terhadap sesama, terlebih-lebih terhadap Engkau Bapa. Kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh hidup lebih layak di hadapan-Mu. Karena apa yang kami lakukan adalah terbuka Tuhan, seperti lagu yang sudah kami nyanyikan. Kami boleh bersandiwara, tapi tidak ada yang tertutup di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, mohon ampun Tuhan. Biarlah kami boleh ke depan untuk hidup lebih baik, dan kami boleh hidup untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga boleh ibadah kami ini Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa memohon serta mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Ican telah memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Sebelum kita masuk di dalam pengucapan syukur, firman Tuhan dalam Mazmur 75 ayat 2 katakan, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Kita sebelum doa ucapan syukur akan dipimpin oleh Oma Cucu, mari kita naikkan pujian ini, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia menyusahkan anaknya. Kasih Allah
bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Silakan nomor 7. Glory haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di malam yang hening ini, di tengah situasi yang tidak menentu ini, kami terus dibawa dalam pemahaman-pemahaman ilahi. Untuk kami semakin mengerti Tuhan, bahwa hidup kami, dimanapun, bagaimanapun situasi yang dialami, kami tetap belajar dan dididik oleh Tuhan untuk mengucapkan syukur kami kepadamu. Untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepadamu. Karena Bapa di dalam Kristus Yesus tidak pernah sekejap pun meninggalkan kami. Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan luputkan kami. Bahkan ketika kami diberi waktu beristirahat sampai pagi tadi kami bangun. Kami lakukan dengan kekuatan dan semangat baru. Kami diberi kesehatan dan kami dimampukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa sekalipun kami acap kali juga ada di dalam kejenuhan situasi. Tetapi terlebih yang terutama dalam hidup kami selalu mengingatkan melalui kuasa Roh Kudus Bapa. Agar kami tetap menikmati segala bentuk hidup yang dialami saat ini. Roh Allah bekerja atas kami. Roh Allah berkuasa atas kami. Kami sebagai anak-anak-Mu tidak akan lepas dari konflik yang dialami. Yang datangnya dari diri kami sendiri. Situasi masalah ini sungguh luar biasa. Tetapi tuntunan Tuhan lebih dahsyat dari luar biasa. Engkau menjadi segalanya Tuhan. Engkau memberikan satu solusi jalan keluar yang patut kami syukuri. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami yang terpelihara. Terima kasih untuk para ibu rumah tangga yang berjuang Tuhan menyiapkan dari subuh di pagi hari sampai menjelang malam. Tak henti Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik bagi keluarganya. Menjadi wanita yang bijaksana. Situasi ini mengajar kepada kami untuk kami syukuri. Karena apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan genapi di dalam Amsal 30 itu Bapak. Boleh diwujudkan melalui wanita-wanita GKO Bintaro Jaya. Melalui situasi yang mencekam ini justru kami tidak terpuruk. Tapi kami semakin kreatif. Kami semakin dibangun dan kami patut bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk para suami. Yang terus tanpa putus asa bertanggung jawab dan berjuang. Baik yang bekerja melalui satu kegiatan di rumah ataupun melalui laptop, komputer, melalui segala sesuatu yang dilakukan, semuanya dibukakan Tuhan. Bahkan sampai kami beribadah di malam hari ini juga, ini kebaikan Tuhan. Ajari kami untuk meresapkan, untuk merenungkan bahwa di tengah situasi yang hendak dan mau dilakukan oleh kuasa-kuasa lain membatasi kami untuk semakin mengenal Engkau. Semua itu dibatalkan Tuhan dan kami tetap diberikan solusi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang bisa menghentikan kasih kuasa Tuhan. Dan kami semakin diperlengkapi. Kami ucapkan syukur kepadamu Bapa. Untuk kesehatan yang diberikan bagi kami semua. Sekalipun di sekeliling kami, khususnya kami di tempat kami di Puri Bintaro. Bermunculan permasalahan COVID, penularan COVID, bukan hanya terpapar, tapi positif Tuhan mengidap COVID. Kami tetap bersyukur karena kami percaya. Di tengah situasi yang menggelisahkan ini, Tuhan menuntun kami untuk percaya dan yakin Tuhan bahwa umat kepunyaan Allah dijaga, dipelihara, dilindungi, dan diluputkan. Dan itu patut kami syukuri Bapa. Patut kami syukuri dan kami syukuri. Karena kebaikan Allah nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk para lansia yang rentan, yang mudah terjangkit,
Tapi pemeliharaan dan kasih Tuhan menjaga kami luar biasa. Siang malam kami dipelihara, dijaga oleh kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan terima kasih kalau kami tidak diberi hati yang panik. Kami tetap diberi hati yang diarahkan kepada Tuhan. Bahwa di tengah segala situasi, kondisi, dan keadaan apapun. Ekonomi, kepedihan, kekecewaan, kesakitan, kepiluan. Apapun juga Bapa. Roh Kudus ada bersama kami. Dan Dia menuntun kami untuk memampukan kami mengangkat tangan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena di atas semuanya itu ada didikan Allah yang sedang mempersiapkan kami untuk lebih paham dan mengerti, hidup semakin dalam, mengenal Engkau, sehingga di hari-hari hidup kami selaku wanita, suami, anak, cucu, orang tua, siapapun, kami mengangkat tangan dan kami bersama-sama bersyukur kepadamu Bapa. Bahwa rancangan rencana Tuhan indah untuk kami. Dan tidak mencelakakan. Tidak ada yang bisa menjerat kami karena janji-Mu ya Allah. Sehingga kami bisa mengatakannya dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau nyata, Engkau hidup, Engkau hadir bersama kami. Tidak ada yang bisa merebut kami dari tangan-Mu Bapa. Karena kuasa-Mu dahsyat dan sempurna. Bapa merancang hidup kami untuk memulihkan keadaan kami. Tuhan menggantikan kami dengan hidup baru, suasana baru melalui COVID ini. Bahwa kami semakin dipertajam, kami semakin diasah, kami semakin diperdalam, semakin dan mengenal lebih dalam. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kristus. Hamba ucapkan syukur kepadamu. Hamba berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan yang Allah nyatakan. Terima kasih Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk jemaat GKO Bintaro Jaya yang dibangun oleh kuasa kehendak dan ketetapannya Allah. Sehingga kami Tuhan boleh menikmati persekutuan, boleh menikmati segala kegiatan rohani yang mengajar kami, memperlengkapi kami agar kami tidak kosong, tapi kami dipadatkan. Tidak ada istilah waktu yang tidak ada, tapi kami disiapkan Tuhan untuk bersama-sama beribadah dan membuat kami semakin bertumbuh, semakin didewasakan, semakin mengenal Engkau lebih dalam, lebih manis lagi Bapa, bahwa firman itu Bapa memberi kehidupan untuk kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Firman-Mu itu kehidupan kami. Firman-Mu itu kebahagiaan kami. Firman-Mu itu kebangkitan kami. Firman-Mu itu kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepadamu. Karena Allah dahsyat memberi hikmat, pengertian kepada kami. Tak henti-hentinya dari dulu, sekarang, sampai kekal Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Oma Cucu yang sudah memimpin kita di dalam doa ucapan syukur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan ya. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya
dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Benar sungguh ya Bapa yang penuh kasih, dalam Kristus Yesus firman yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani akan terus menyertai kehidupan kami, dan yang memberikan pengertian-pengertian baru bagi kami ketika kami merenungkan setiap kebenaran-Mu. Dan Tuhan, melalui Roh-Mu Engkau juga menaruh isi hati-Mu di dalam batin pikiran kami, agar apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, biarlah itu semua datang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terangi hati pikiran kami malam hari ini Bapa, agar firman Tuhan yang kami dengarkan, kami mengerti, dan terlebih daripada itu, firman-Mu mendasari kami untuk kami melangkah menapaki hari hidup kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita, pembacaan firman Tuhan. Kita masih merenungkan dari pembacaan hari Minggu kemarin, Matius pasal 18. Kita akan baca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Saya akan baca untuk kita bagian firman Tuhan ini. Judul perikopnya tentang menasehati sesama saudara. Ayat 15 sampai 20 demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan tema kita yang akan kita renungkan sepanjang minggu ini itu bicara tentang nasihat untuk hidup berdamai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup berkomunitas dimanapun kita ada, apakah itu komunitas di mana kita ada di tengah keluarga, di tengah gereja maupun di tengah masyarakat, yang namanya budaya saling menegur, saling menasehati, itu hal yang wajar ataupun sesuatu yang biasa terjadi di dalam sebuah komunitas. Apalagi kalau kita bicara tentang komunitas dalam hal ini keluarga, bahkan juga gereja. Ya. Gereja adalah tempat, makanya kenapa di gereja kita kenal istilah penggembalaan, kita kenal istilah konseling, ya. Di situ ada bagian-bagian atau ada hal-hal yang diatur dalam kehidupan bersama komunitas untuk bagaimana kita mencapai apa yang menjadi tujuannya Tuhan di dalam kehidupan komunitas kita. Yang pastinya ya, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang benar yang dialami dan dihadapi secara bersama-sama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling menguatkan melalui teguran, melalui hal-hal yang berkaitan dengan memperbaiki segala yang tidak ada dalam jalurnya Tuhan. Dan ketika dinasehati, digembalakan, maka orang akan mendapat jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi, sehingga dengan demikian terjadinya perdamaian atau kedamaian di dalam komunitas itu sendiri. Nah, perikop yang baru kita baca dalam Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, ini bisa dikatakan sebagai sebuah referensi dari Alkitab
Bagi kita komunitas secara khusus, karena di sini dipakai Yesus pakai kata, di sini penulis Injil Matius memakai kata jemaat, eklesia atau gereja dalam ayat 17 itu di situ dipakai kata eklesia atau gereja, jemaat. Maka sesungguhnya kata saudara, kata jemaat di sini mengacu kepada sebuah komunitas Kristiani, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga bisa dikatakan perikop pembacaan kita bisa menjadi sebuah referensi bagi kita, bukan bisa lagi, tapi harus menjadi referensi bagi kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan di dalam kehidupan sebuah persekutuan atau komunitas gereja maupun keluarga. Jadi penulis Injil Matius ingin mengajarkan kita melalui apa yang dikatakan oleh Yesus, bagaimana mengelola kehidupan bersama dalam persekutuan agar terciptanya yang namanya kedamaian dalam kehidupan kita bersama. Salah satu cara yang diungkapkan dengan menjelaskan langkah yang harus dilakukan ketika ayat 15 katakan apabila saudaramu, di situ dipakai kata saudara. Berarti orang yang ada di dalam satu ikatan dengan kita, ya, keluarga gereja. Apabila saudaramu kedapatan melakukan dosa di hadapan Tuhan, bahkan itu juga mempengaruhi kehidupan komunitas. Tapi saya ingin mengajak kita melihat Bapak Ibu hal yang menarik dari perikop ini. Coba kita perhatikan pasal yang sama, pasal 18, ayat 12 sampai ayat 14. Perikop yang mendahului pembacaan kita malam hari ini. Di situ cerita tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, di situ dibilang begini, kalau misalnya seseorang punya 100 domba, satu saja hilang, dia akan tinggalkan 99 dan mencari yang satu itu sampai ketemu. Dan ketika sudah bertemu, jika ia berhasil menemukannya, besarlah kegembiraannya atas seekor yang ditemukan itu daripada 99 yang hilang. Artinya kita melihat perikop ini didahului dengan sebuah pengajaran betapa pentingnya jiwa, betapa pentingnya hidup seseorang di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian perikop setelah ayat 15 sampai 20 yaitu ayat 21 sampai 35 itu bicara tentang perumpamaan tentang pengampunan. Betul ya Bapak Ibu ya? Artinya perikop yang kita baca diapit oleh dua hal yang sangat penting yang harus dipahami di dalam sebuah komunitas. Artinya setelah penulis Injil Matius memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan, dia berikan apa nilai yang harus dipegang oleh dalam kehidupan sebuah komunitas. Nilai yang dipegang itu adalah pengampunan. Di sini Yesus mengajarkan Petrus bagaimana berelasi bersama dengan orang lain harus ada pengampunan tanpa batas. Di situ kan dibilang kalau aku Tuhan sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika dia bersalah? Harus sampai 7 kali kah? Yesus bilang, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini nggak bicara tentang hitung-hitungan ya Bapak Ibu. Tapi Yesus mau katakan tidak terbatas pengampunan yang kita berikan ketika terjadinya pelanggaran dalam sebuah atau konflik dalam sebuah komunitas. Nah, di antara dua perikop ini muncullah perikop tentang menasihati saudara sesama saudara yang berada di dalam atau yang jatuh ke dalam dosa. Artinya ini kerangka yang sangat baik dibuat oleh penulis Injil Matius untuk membawa kita mengerti bagaimana hidup dalam sebuah persekutuan. Bahwa sekali lagi dalam komunitas, dalam persekutuan apakah itu keluarga maupun gereja, keselamatan jiwa, nilai ilahi itu penting di mata Tuhan. Domba penting di mata Tuhan. Bahkan nilai pengampunan itu juga penting di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu dikatakan, kalau ada saudaramu yang berdosa, langkah yang dilakukan adalah tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya. Tegur secara pribadi berdua aja, 4 mata. Ada yang bilang oh kalau Bu Pendeta itu berarti 6 mata karena ada 2 tambahan kacamata gitu ya. Padahal itu sebenarnya itu candaan aja. Artinya 4 mata itu berdua, 2 orang ya. Tegur secara 4 mata. Dan saya banyak sekali mengalami ya
Bapak Ibu, kalau berbicara 2 orang dan 3 orang itu atmosfernya akan sangat berbeda. Kalau menegur seseorang secara 4 mata itu akan berbeda ketika kita menegur di hadapan banyak orang. Karena 4 mata itu untuk yang pertama kita punya budaya timur, yaitu ketika orang ditegur di depan banyak orang dia akan merasa malu, ya. Dan itu tidak bisa kemungkinan tidak menyelesaikan masalah, maka malah akan memperkeruh masalah. Makanya kenapa dikatakan langkah pertama selesaikan berdua dulu. Kalau perkara itu selesai, maka selesailah sudah. Tetapi kalau dikatakan kalau perkara itu tidak selesai, maka bawa saksi. Nah, seringkali dalam bagian yang pertama ini ada orang yang bilang begini, ya, Bu Pendeta, saya sih mau selesaikan berdua, tapi saya menghindar supaya jangan terjadi. Karena kalau saya tegur secara 4 mata, itu nanti masalahnya akan bisa berkepanjangan. Nah, kembali lagi pada prinsip awal, Tuhan bilang menegur orang yang bersalah adalah bagian dari tanggung jawab iman kita. Ya, karena dikatakan satu domba yang hilang tadi. Artinya kita punya tanggung jawab untuk meluruskan orang-orang yang hidup di dalam keberdosaan atau hidup di dalam kesesatannya. Dikatakan bicara 4 mata, ya. Tadi saya bilang kadang-kadang yang sering terjadi sih memang 4 mata, tapi kita nggak selesaikan dengan orangnya, kita selesaikan dengan orang lain lagi. Kemarin saya kasih contoh itu, ketika saya bermasalah dengan Ibu A, saya cerita ke B jadinya akhirnya bermasalah dengan A. Padahal awalnya tidak demikian. Nah, 4 mata artinya kita langsung dengan orang itu, sehingga itu tidak menimbulkan persoalan baru, yaitu gosip yang berjalan. Lalu langkah berikut dikatakan, kalau tidak selesai, hadirkan 2 atau 3 orang saksi supaya bisa melihat masalah itu secara objektif. Supaya terhindar dari yang namanya fitnah. Tadi di situ dikatakan, supaya perkara itu tidak disangsikan. Supaya tidak ada dusta di antara kita, kira-kira begitu. Nah, kalau tingkat ini juga, tingkat disaksi selesai, maka perkara itu selesai. Ya. Tapi kalau tidak selesai juga, dikatakan sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Bukan diwartakan, bukan. Tapi jemaat di sini bicara tentang orang-orang yang ada dalam komunitas jemaat yang diberikan otoritas kepercayaan untuk menjaga jiwa. Mereka akan bergumul dalam doa, dalam firman, para pelayan Tuhan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena tentunya pada bagian ketiga ini, itu sangat terikat dengan ayat 19 dan ayat 20 yang dikatakan jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Karena sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Artinya ayat ini mau katakan kepada kita bahwa penting bagi kita untuk sepakat di dalam nama Tuhan, mengambil keputusan untuk apa langkah yang harus dilakukan dalam kehidupan orang yang bersalah. Karena ayat yang ke-18 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dalam dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya ayat ini nggak boleh dikeluarkan dari konteks menegur. Kadang-kadang orang pakai ayat ini untuk keluar konteks. Padahal ayat ini sangat terkait dengan konteks menegur seseorang yang bersalah. Artinya, kalau gereja menyatakan atau kalau komunitas jemaat itu menyatakan persoalan orang itu beres di bumi, maka itu juga akan beres di sorga. Kata sepakat itu dalam bahasa asli sama dengan ikat. Apa yang diikatkan, apa yang disepakati untuk diputuskan yang terjadi di dunia ini, sejalan dengan kehendak Tuhan, itu juga yang akan terjadi di sorga. Jadi kalau beres di bumi, maka beres juga di sorga. Lepas di bumi, lepas di sorga, itu bicara tentang pengampunan. Makanya mengapa di dalam doa Bapa kami, kita berdoakan, Tuhan ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa yang kita lepaskan di bumi, itu juga akan terlepas di sorga. Artinya Bapak Ibu, jaminan dari Kristus mengesahkan keputusan-keputusan jemaat yang didasarkan pada firman Allah. Itu ada jaminan dari Allah.
bukan atas dasar suka tidak suka atau atas dasar senang atau tidak senang dengan seseorang. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita secara khusus dalam kehidupan kita keluarga, ketika kita Tuhan percayakan untuk mengambil keputusan dalam perjalanan hidup kita keluarga, ataupun kita di dalam kehidupan kita bergereja, di mana Tuhan izinkan kita juga mengambil keputusan-keputusan iman di dalam kehidupan kita bersama. Firman Tuhan katakan, motivasi harus benar. Kadang motivasi benar, tapi yang sering kali terjadi ya, motivasi benar, tapi cara menyampaikan itu tidak santun, dan itu yang menyebabkan tidak terjadi penyelesaian persoalan. Tapi yang terjadi adalah perpecahan yang semakin atau jurang yang semakin melebar. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, motivasi kita dalam menegur agar orang itu kembali pada jalan yang benar. Oleh karena itu perlu nilai yang kuat bagi kita melakukan hal ini, yaitu memiliki pengampunan. Ya. Dan kita nggak mungkin bisa mengampuni kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kita nggak mungkin bisa mengampuni orang lain kalau kita tidak hidup di dalam pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-17, ini yang terakhir, ayat 17 bagian B katakan, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kadang orang pakai ayat ini untuk bilang begini, biar dia tahu rasa, biar dia jatuh ke tangan kegelapan. Bukan itu. Lagi-lagi ayat ini memberi gambaran orang tidak mengenal Allah, bukan berarti dia tidak punya kesempatan untuk sama sekali tidak mengenal Allah. Pemungut cukai di mata Yesus adalah orang-orang yang bisa dipertobatkan. Artinya ayat ini mau katakan, kalau kita melayani atau kita menegur seseorang atau kita membawa seseorang untuk mengalami kasih karunia Tuhan, maka unsur pengampunan yang mengalir dari Allah selalu ada kesempatan bagi seseorang untuk bertobat. Makanya jangan pernah kita menutup pintu pertobatan karena kita tidak punya hak untuk lakukan itu. Tugas kita adalah berdoa dan menyampaikan kepada Allah, memutuskan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengesahkan setiap keputusan-keputusan kita. Saya kira itu firman Tuhan yang malam hari ini bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, menambahkan apa yang disampaikan di hari Minggu kemarin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebenaran firman yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami hidup dalam sebuah komunitas, kami hidup benar, kami boleh mengambil langkah-langkah iman untuk kami menyelesaikan setiap persoalan, setiap konflik di dalam kehidupan komunitas di mana kami ada, baik keluarga, gereja, bahkan juga di tengah kehidupan masyarakat, di mana kami hadir membawa terang bagi kehidupan masyarakat di mana kami ada. Tolong kami ya Tuhan, agar apa yang kami boleh dengarkan malam hari ini itu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh bertumbuh bersama dalam komunitas keluarga dan gereja untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan, sebelum kita berdoa, Ibu Esther ada persembahan ya? Iya. Bapak Ibu, persembahan bisa dikirim melalui QR Code ataupun transfer ke rekening. Mohon maaf saya tidak siapkan QR Code malam hari ini. Nanti bisa dilihat di warta jemaat yang dibagikan ya, sama nomor rekeningnya ada. Nah, kita naikkan pujian ini. Kita tolong Bu Yusti. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan.
kita akan masuk dalam doa syafaat, sekaligus nanti kita akan menutup dalam berkat, menerima berkat Tuhan. Kita akan berdoa untuk 3 bagian pokok doa kita. Yang pertama, kita berdoa untuk GKO Bintaro Jaya. Pokok doa yang pertama, kita akan doakan jemaat Tuhan yang sakit. Dan yang kedua, kita doakan jemaat dalam menghadapi situasi COVID-19, tetap taat menjalankan new normal. Untuk 2 pokok doa ini, yang pertama untuk yang sakit, saya serahkan untuk diakonia, Oma Susi. Oma Susi, ya, mendoakan yang sakit. Pokok pertama kita doakan GKO Bintaro Jaya. Oma Susi akan mendoakan jemaat yang sakit. Kemudian Ibu Lucy, ini saya yang ada di layar saya yang saya bilang ya. Ibu Lucy mendoakan jemaat yang dalam situasi COVID supaya taat menjalankan new normal. Itu pokok doa yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk GKO secara sinodal dan juga gereja-gereja di Indonesia. Saya mohon kesediaan Ibu Ivon. Ini layar kedua yang saya punya. Ibu Ivon mendoakan GKO secara sinodal dan secara khusus Bu Ivon ya untuk program pembukaan pos-pos pelayanan yang sedang dilakukan oleh beberapa gereja. Kemudian yang ketiga untuk bangsa dan negara. Saya mohon kesediaan Kamita. Kita untuk bangsa dan negara. Situasi yang kita hadapi dan juga mereka yang berjuang untuk penyelesaian COVID-19. Ketiga pokok doa, nanti saya akan tutup dalam doa dan berkat. Nanti saya akan mendoakan Ibu Dita dan Bapak Angki, rekan dari Ibu Esther yang sakit. Saya ulangi ya. Saya ulangi, yang pertama kita doakan GKO Bintaro Jaya, ini akan didoakan oleh 2 orang ibu. Pertama Oma Susi mendoakan jemaat yang sakit, kemudian Ibu Lucy mendoakan jemaat dalam situasi COVID supaya taat menjalankan new normal. Kemudian untuk GKO secara sinodal, saya minta kesediaan Ibu Ivon secara khusus untuk pembukaan beberapa pos pelayanan. Lalu untuk bangsa dan negara akan didoakan oleh Ibu Kamita. Ada lagi Bapak Ibu tambahan doa? Oma Cucu buka suara Oma. Iya. Oma minta didoain situasi di Puri Bintaro. Kan kena lagi tadi berita yang sesungguhnya. Orang itu punya rumahnya itu depan belakang dia punya. Dia satu keluarga positif COVID dan udah di RSID. Oke. Tapi panik tetangga sekitarnya itu panik. Jadi tidak membuat sesuatu yang lebih baik gitu. Dengan kepanikan itu menularkan kepada blok-blok yang lain dengan kepanikan. Bahwa di Puri itu sekarang terjadi lagi di cluster di tempat-tempat yang baru itu muncul pemaparan COVID itu. Ini supaya tenang, tolong didoakan supaya tenang. Baik, nanti saya doakan ya Oma untuk sekaligus ya menutup. Oke, tidak lagi tambahan pokok doa Bapak Ibu. Di lingkungan aku juga Bu Iren tolong doain tuh ada yang terkena COVID juga. Puri juga kan namanya ya? Ya, Puri. Ada 2 RT. Itu bukan RT depan sama RT belakang. Puri. Bu Lucy ya, Bu Lucy Puri apa? Ya. Puri Bintaro Indah. Aku ada indahnya Bu Cucu. Oh iya. Walaupun ada jimbaran di situ. Tambah indahnya punya Lucy, ada indahnya. Saking indahnya banyak. Minta didoain gitu. Juga di kantornya Nasya untuk ini apa tuh COVID-19 itu. Ya. Ada beberapa yang harus di swab. Oke. Baik Tante Ivon, nanti saya doakan. Anakku juga Bu Iren, ulang tahun pernikahan yang kedua hari ini. Saya mau bilang tadi selamat ulang tahun untuk. Oh iya. Bu Grace juga anaknya ulang tahun, sama. Iya. Dita. Kan bersamaan pas hari ini. Pernikahan. Yana dan Dani Dani boy.
Gak berasa 2 tahun ya, cepet banget. Berasa juga kali, Bu. Dita berapa tahun, Dita? Kita Tanya Grace. 22 ya. 22. Itu ulang tahun. Oh iya, tahun lalu kan itu ya. 2 tahun lalu ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita bisa mulai. Silakan Oma Susi untuk mendoakan jemaat yang sakit. Silakan Oma. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Menaikkan doa permohonan kita malam ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang bertakhta dalam kerajaan-Mu di surga, terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan, dan kekal hingga kekal. Kami sudah boleh ikut dalam ibadah DSS pada hari Senin ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji-muji nama-Mu, kami sudah boleh berdoa, memohon kepadamu, dan juga sudah boleh mendengar firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Iren. Biarlah apa yang kami dengar itu boleh kami bawa dalam kehidupan kami, dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami untuk berdamai dengan sesama, berdamai dengan Engkau, dan bahkan berdamai dengan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, puji syukur kami naikkan kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh menaikkan doa permohonan kami kepadamu. Yang pertama ini, ya Tuhan, kami mau angkat dukung dalam doa untuk saudara-saudara, orang-orang tua kami, atau saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh, sakit penyakitnya mereka. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya tangan-Mu tidak pendek untuk menggapai mereka. Biarlah lawatan-Mu mencapai mereka, sehingga walaupun di tengah rasa sakit yang mereka rasakan, mereka tetap merasakan Tuhan ada di dekatnya, dan Tuhan menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya itu. Biarlah ya Tuhan, Kau tetap menyertai mereka, berkati mereka, obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, biarlah itu boleh menjadi obat bagi tubuh jiwa roh mereka, sehingga mereka boleh lebih dekat padamu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga keluarga-keluarga yang mendampingi, kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan juga biarlah mereka tetap berharap hanya padamu. Walaupun keluarga mereka masih sakit, mereka tidak mengurangi iman kepadamu ya Tuhan. Mereka tetap berpegang teguh pada Tuhan dan tetap menunjukkan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sebut satu persatu saudara-saudara kami yang lagi sakit, kiranya Engkau melawati mereka, Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliam Silintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkat, Ibu Kristen Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eri Yohana, Ibu Tiurlan Tambunan, Pendeta Caroline Lopulalan. Dan juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang kami tidak sebut satu persatu, yang kami tidak tahu bahwa mereka sakit, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh memuji-muji Engkau juga dan nama-Mu dipermuliakan. Juga ya Tuhan, saudara kami yang sudah dalam pemulihan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wurianingrum Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Leskodat Selatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Yaken Linda Simatau, dan Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolon. Biarlah ya Tuhan, mereka yang sudah dalam pemulihan boleh mendapati kesembuhannya dengan penuh sukacita dan tetap dekat pada Tuhan dan berpengharapan pada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menggapai seluruh jemaat-Mu, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan, biarlah mereka pun hanya menaruh pengharapan pada Tuhan di masa-masa yang sulit ini.
Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sapa di Kau dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang tetap setia selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih banyak kepada-Mu ya Tuhan, karena pimpinan perlindungan Tuhan bagi kami semua dalam kehidupan kami hari lepas hari, saat lepas saat hingga saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih banyak kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena pimpinan dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua sungguh sempurna ya Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk terus bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau Allah yang terus memelihara kami, bahkan Engkau terus menjaga akan kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi kami masing-masing, keluarga kami masing-masing juga, dan keluarga besar Jemaat GKO Bintaro Jaya. Bapak terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami ini bersama-sama dengan teman-teman yang dalam DSS pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan semua pengurus DSS, baik Ibu Esther, baik Ibu Cucu maupun Pak Ben Tuhan, yang dengan setia selalu mereka ada di dalam persekutuan ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Biar Tuhan senantiasa memberkati mereka, Tuhan senantiasa mempersatukan mereka, kesehatan mereka ya Tuhan, di dalam mereka menata pelayanan mereka, sehingga hari lepas hari kami percaya keluarga mereka senantiasa terus diberkati Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan yang mereka adakan. Walaupun mereka belum melakukan pelayanan di Sanggau ataupun di BNN, tapi biarlah terus kasih setia Tuhan menyertai mereka. Dan satu saat juga mereka akan terus melayani saudara-saudara kami yang berada di BNN ataupun berada di Sanggau. Terima kasih Bapak, jangkauan Tuhan juga menyertai mereka. Dan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah saudara-saudara kami ini semua. Dan pendengaran Tuhan juga tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa dan permohonan yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersama-sama saudara-saudara kami seiman ya Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, ketika kami sehati dan sepakat memohon kepada-Mu Tuhan, sesungguhnya Engkau mendengar setiap permohonan kami. Saat ini ya Tuhan, di mana kami sedang menghadapi pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan, walaupun situasi saat ini mengganggu akan kehidupan kami, tapi kami percaya kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang berdaulat atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu biarlah Engkau mengajarkan kepada kami semua untuk kami terus, walaupun kami menghadapi situasi saat ini, tapi kami terus taat ya Tuhan akan protokol-protokol yang berlangsung. Kami harus taat untuk menghadapi situasi PSBB, kami harus tahu menjaga jarak, kami terus memakai masker, kami terus mencuci tangan, dan bahkan kami terus menjaga kesehatan kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami semua boleh terhindar dari segala hal-hal yang tidak diingini. Kami percaya Tuhan, dimanapun ada virus yang melanda, tapi ketika kami terus berharap kepada-Mu, ketika terus kami bersandar kepada-Mu, ketika terus kami mengharapkan pimpinan serta pertolongan Tuhan, kami percaya Tuhan terus mengirimkan para malaikat surgawi-Mu yang berjaga-jaga terus di dalam keluarga Jemaat GKO Bintaro Jaya. Para bala tentara-Mu terus berjaga-jaga ya Tuhan, dan sehingga kami semua boleh dihindari dari semua macam-macam malapetaka yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami terus bersandar kepada-Mu. Kami terus percaya Engkau ada, kami imani ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya, kami percaya terus mereka berharap kepada-Mu. Situasi saat ini tidak mengganggu kami ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia terus ada dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih untuk kesehatan kami masing-masing juga, biar Tuhan terus memelihara kami. Kami terus dijauhkan dari macam-macam persoalan ya Tuhan, sehingga keluarga-keluarga jemaat GKO Bintaro Jaya dapat bekerja dengan baik,
Di saat kami boleh bekerja Tuhan, kami dapat bekerja sesuai dengan pekerjaan kami. Di saat kami boleh berusaha Tuhan, Engkau juga mau pimpin akan usaha kami. Di saat kami sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami di rumah, Tuhan juga sekiranya mau menolong kami. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya ketika kami terus berharap kepadamu, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk situasi saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami, Jemaat GKO Bintaro Jaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohon ampun akan semua dosa dan kesalahan kami. Apabila banyak hal-hal yang Tuhan tidak berkehendak, Tuhan tidak berkehendak kami lakukan, biarlah Tuhan mau ampuni kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa di surga. Kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami berdoa memohon dan mengucap syukur selalu kepada Bapa di surga. Amin. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus, puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami sudah menikmati Tuhan persekutuan pada malam hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah berdoa, dan kami sudah mendengar firman. Firman-Mu adalah kekuatan kami, dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kami bersyukur tak henti-hentinya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan pada malam hari ini Tuhan, di dalam doa setiap Senin, kami mau menaikkan doa kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk GKO secara sinodal. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa menuntun dan menyertai kami semua, baik itu GKO yang ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa, bahkan ada di Papua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan GKO boleh bertumbuh untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk pos-pos pelayanan yang sudah ada, biarlah Tuhan dengan apa yang mereka Tuhan hadapi saat ini, mereka tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Rencana Tuhan pos pelayanan yang baru yang dipercayakan untuk GKO Bintaro Jaya Tuhan, yaitu di Blora. Tuhan, dalam pembicaraan yang ada, biarlah Tuhan, kalau memang Tuhan pos pelayanan Blora itu menjadi bagian GKO Bintaro Jaya, Tuhan, Engkau berikan bagi kami hati yang tulus untuk melayani, untuk melakukan semua apa yang sedang dibicarakan dari pihak sinode bersama-sama dengan pihak Bintaro Jaya. Pelayanan yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Para pelayan Tuhan, biarlah Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan bagi kami semua sebagai pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat yang ada. Biarlah Tuhan jemaat Blora boleh menjadi berkat, dan kami sebagai bagian Tuhan jemaat Bintaro Jaya yang dipercayakan Tuhan untuk ambil bagian sebagai bagian Tuhan untuk melayani pos pelayanan di Blora. Kami sangat percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan, maka semuanya itu akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan siapkan kami semua para pelayan, baik itu tingkat sinode maupun tingkat lokal, khususnya Bintaro Tuhan, para pelayan kami semua. Biarlah Tuhan persiapkan hati kami semua di dalam menerima tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Segala kekurangan yang ada, kami percaya Tuhan, Tuhan akan lengkapi semuanya. Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan segala sesuatu yang sudah dibicarakan bersama dari pihak Blora maupun dari pihak sinode bersama-sama dengan Bintaro Jaya, biarlah itu boleh terwujud untuk kemuliaan nama Tuhan. Rencana pertemuan pada besok Tuhan dalam pembicaraan bersama-sama dengan visitasi dari sinode dengan Bintaro Jaya, Tuhan persiapkan kami semua para pelayan sehingga di saat kami membicarakan itu dengan benar-benar
yang dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Karena kami percaya Tuhan, tanpa pimpinan Roh-Mu yang kudus, maka semua pembicaraan itu tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau pakai Tuhan, GKO secara sinodal untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah kerinduan kami Tuhan sebagai pelayan, sebagai jemaat, biarlah kami Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apabila di dalam semua pelayanan yang kami mungkin lakukan tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, biarlah Tuhan ampuni kesalahan kami, dan kami Tuhan barui terus Tuhan hati kami, para pelayan, untuk benar-benar menjadi pelayan yang benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa padamu Allah yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, Engkau lihat saat ini virus COVID-19 masih ada di tengah-tengah kami. Bukan hanya di tengah kami Tuhan, tapi di seluruh dunia. Ada di 5 benua besar Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus, COVID-19 ini menjadi pandemi Tuhan. Dan juga ada di tengah-tengah kami. Di bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, COVID ini ada. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami berdoa Tuhan, kasihani pemerintah kami Tuhan, yang mereka telah berpikir untuk melakukan apa yang terbaik dengan segenap hatinya Tuhan. Presiden kami, jajarannya, semuanya Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan, hikmat Tuhan, agar apa yang mereka lakukan, mereka putuskan bijaksana Tuhan, dan mereka dapat melakukannya. Tolong kami juga Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, untuk taat kepada pemerintah kami. Apa yang telah dikeluarkan peraturan untuk menjaga kesehatan kami, protokol kesehatan, tolong kami Tuhan juga untuk taat, supaya kami juga sebagai warga negara mendukung dan juga melakukan apa yang telah diperintahkan pemerintah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi warga negara yang baik, karena kami adalah anak-anak-Mu, jemaat-Mu, gereja Tuhan. Biarlah kami menjadi teladan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bagaimana pemerintah kami telah menyampaikan bahayanya pandemi ini untuk kesehatan kami. Tuhan, mereka telah melakukan anggaran untuk membantu perekonomian kami. Banyak negara yang sudah resesi Tuhan. Pemerintah kami berusaha agar tidak negara Indonesia ini tidak menjadi resesi perekonomiannya. Tolong Tuhan, mereka juga bisa memanfaatkan anggaran yang telah disiapkan, seperti apa yang saat ini telah dilakukan Tuhan, bantuan sosial secara sembako, secara cash, uang tunai kepada orang-orang yang membutuhkan, rakyat Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan Yesus, kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan kiranya yang memberikan kami kekuatan, juga untuk pemerintah kami juga Tuhan, Pak Presiden kami Jokowi, tolong dia Tuhan, berikan dia kekuatan, kesehatan, agar dia dapat memimpin para staf, para jajarannya untuk melakukan yang terbaik untuk pandemi ini. Tuhan, kami serahkan juga para medis kami,
aparat keamanan, TNI, polisi, semuanya Tuhan yang berada di garda depan. Tuhan kasihani mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Keluarga, anak-anaknya, kasihani mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga melakukan dengan tulus dan saling menasehati satu sama lain untuk saling menjaga. Untuk kebaikan kami bersama Tuhan Yesus. Agar kami tidak terpapar Tuhan sama keluarga kami, suami, anak-anak kami, cucu kami. Tuhan tolong para medis kami, Tuhan aparat kami. Berikan mereka kekuatan dan berikan mereka tanggung jawab tugas untuk melakukannya dengan baik, dengan segenap hatinya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Bapa, tolong kami semuanya Tuhan, rakyat Indonesia, bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Tuntun kami Tuhan menjadi warga negara yang baik, taat kepada pemerintah kami. Kami serahkan Tuhan, bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menjamah hati dan pikiran kami, agar kami melakukan apa yang telah dikabarkan, apa yang telah diberitahukan melalui media sosial, bagaimana sekarang COVID-19 telah terus bertambah Tuhan. Pemerintah kami telah melakukan informasi yang jelas Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat melakukannya juga untuk kebaikan kami. Karena pemerintah kami telah melakukan apa yang mereka lakukan secara tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah kami saat ini. Mereka melakukan dengan baik perhatian kepada kami sebagai warga negara. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bermohon Tuhan, kiranya COVID ini segera berlalu. Tolong kami Tuhan, kasihanilah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami menyatukan hati malam hari ini juga Tuhan, berdoa untuk Bapak Angki dan Ibu Dita, rekan dari Ibu Esther yang saat ini harus menjalani isolasi mandiri karena mereka terkena COVID-19, dan kami percaya Tuhan menaungi hidup mereka. Segala roh kekhawatiran, ketakutan, kami percaya Tuhan oleh kuasa darah Kristus itu dilepaskan sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan dan percaya kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami di area tempat tinggal Oma Cucu, daerah Puri Bintaro, di mana ada satu keluarga yang positif terkena COVID-19. Tuhan, segala hal yang mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, kekacauan, kami batalkan itu semua dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang memiliki kehidupan kami, maka biarlah Tuhan kehadiran anak-anak-Mu boleh menjadi berkat, memberitakan kuasa kasih Tuhan, sehingga ada ketentraman, kedamaian di daerah Puri Bintaro. Begitu juga Tuhan di tempat tinggal Bu Lucy, daerah Puri Bintaro Indah, di mana ada Tuhan hal-hal yang terjadi, beberapa orang yang juga positif COVID, dan itu menimbulkan kegelisahan. Tapi kami percaya sungguh Tuhan, Engkau berikan ketenangan bagi anak-anak Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan boleh menjadi terang di tengah situasi kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Kami juga berdoa untuk anak kami Nasya, di mana Tuhan di kantornya pun harus menjalani pemeriksaan untuk COVID-19 melalui swab atau juga rapid test. Kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai kalaupun proses ini harus mereka lalui dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Sehingga ketakutan, kekhawatiran, apapun itu Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan Engkau Allah yang sanggup memberikan ketenangan, kekuatan, secara khusus bagi Nasya dan teman-temannya. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk dan bersyukur bersama dengan anak terkasih Dita Purukan yang hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia di dalam kehidupannya, 22 tahun Tuhan izinkan dia menikmati segala berkat Tuhan. Maka biarlah
dengan tanggung jawab pekerjaan yang baru yang Tuhan berikan baginya, dia boleh tetap mengandalkan Tuhan, percayakan kuasa Tuhan, dan dia percaya bahwa pekerjaan baru yang dia sudah dapatkan, itu semua datang daripada Tuhan, dan biarlah dia bersyukur secara khusus dalam usia yang baru ini, dia boleh menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersyukur bersama Yana dan Dani, kedua anak terkasih dari Bu Lucy dan Pak Surya, yang hari ini juga Tuhan mereka merayakan 2 tahun usia pernikahan, rumah tangga yang dibentuk oleh Tuhan, dan kami percaya bahwa keluarga ini diberkati dan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Maka biarlah dari kehidupan mereka lahir keturunan ilahi di mana mereka boleh menjadi saluran berkat dan juga mewartakan, menjadikan keluarga mereka sebagai keluarga yang memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Usaha pekerjaan yang mereka lakukan pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan syukur kami malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih, keadilan melalui pelayanan gerejamu di GKO Bintaro Jaya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, semua yang hadir malam hari ini, ada Oma Cucu, Ibu Susi, juga Bu Lucy, Ibu Ican, Pak Ben, Ibu Ivon, Bu Flora, ada Pak Risman, juga Ibu Elis, Ibu Linda Simatau, Bu Grace Purukan, Ibu Mita, Nona Pendeta Marta, juga Ibu Esther dan Ibu Yusti, semua yang telah mengambil bagian di dalam DSS malam hari ini, berkat Tuhan tercurah. Dan hamba percaya apapun yang kami gumuli, baik pribadi, keluarga, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan baik kami menyatukan hati kami datang berdoa kepada Tuhan. Dan malam hari ini Bapak, ketika kami mengakhiri pertemuan ini, ketika kami melanjutkan istirahat kami, aktivitas kami sampai hari esok, biarlah kami tidak mundur dengan tangan hampa, kami tidak undur dengan tangan hampa, tapi kami boleh menerima setiap berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus akan tinggal menyertai, memberkati Bapak Ibu sekalian bersama keluarga, berkati gereja Tuhan GKO Bintaro Jaya, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Pendeta Iren. Terima kasih Bu Yusti. Terima kasih Bu Penerangan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berdoa.